dan Geek Farm. Gameplay early game-nya tershutdown, gamenya bakal jadi 50-50. Ini yang akan menarik untuk di game yang ketiga. Oke, Alter Ego akankah bangkit dari keterpurukan yang berada di zona merah? Atau bahkan Geek Farm yang akan memendam Alter Ego lebih dalam lagi? So ML Arena, berikan tepuk tangan kalian! Let's go to the land of down. Yap, itu dia deretan hero tadi yang sudah diamankan. Sekarang di awal, masing-masing jungler pun sudah siap untuk mengisi lagi ke dalam area dari pattern farmingnya. Iya, tapi kalau kita lihat dari Nael, mungkin dia lebih ready untuk mempercepat bagaimana farming early game-nya. Dan Rasi, lihat pressure early game-nya berbeda sekarang. Baloyski yang malah terancam. Dan first blood kemungkinan akan terjadi. Yap. Baloyski no flicker for this time. Dan one by one situation akan dimenangkan oleh Rasi. First blood yang dibalaskan atas game yang kedua kali ini terbayarkan lunas. Bener kan? Gak mungkin Rasi gak belajar sesuatu dari game yang pertama, Pak Pulung. Dan terbukti untuk sekarang mengamankan level yang kedua biar bisa ngelakuin poking damage dan juga searing torrent agar nantinya Baloyski out of position. Terjawab sudah. Nih dengan set talent emblem yang kayak begini Prof, Wah. ini berubah lagi nih, tapi look, waduh. 4 tenacity dan bahkan untuk looknya sendiri dia akan membawakan Brave Smite. Dia nggak mau kalah laning. Dan untuk Aboynya sendiri dia bakal lebih berfokus sama poking damage. Jadi kemungkinan besar abis dia bikin Clock of Destiny dan juga Lightning Ranchet, dia bakal fokusnya ke arah Ice Queen Womb. Oh tapi lihat dibakar Nael. Ketika Nael di early game mereka terseok-seok. Tandanya Geek Farm ini tidak baik-baik saja Profesor KB. Iya, walaupun ada 20 detik sebelum nantinya ada turtle yang ketiga. Tapi untuk sekarang Geek Farm benar-benar melepaskan early game pressure yang tadinya mereka dapatkan. Seolah Alter Ego Esports mulai perlahan-lahan menunjukkan kekuatan early game mereka. Seperti di game yang pertama, unggul 1000 bisa saja setelah Turtle yang sesaat lagi akan muncul di Land of Dawn. Trennya seperti itu ya, menang di early, deretannya sampai habis menang semua. Iya, dari tadi ya, Dari trendingnya tadi. ya. Oke, tapi trending itu apakah akan coba terjadi? Karena Nael standby on position. Luka akan coba memberikan sedikit pressure. Pai udah terbang dengan hantaman benda tubuh ke arah belakang. Apakah retribution-nya? Gak ada yang berhasil mendapatkan. Tapi dibalik itu semua, Rasi free hit. Membakar para teman Geek Farm. Mereka terpanggang. Luka sekalipun gak mampu menahan api asmara dari sosok seorang Rasi. Oke, tadi flicker dan masih gagal. Baloy hampir saja tertangkap. Tapi terlihat ya, bagaimana mobilitas pemain Geek Farm yang emang benar-benar tertahan di game kali ini, Prof. Ya, Rasinya lebih aktif sekarang dan bahkan lihat Cak Dera di pressure. Satu heavy crossbow yang membuat Nino jauh lebih unggul di dalam laning phase-nya. Dan ditambah juga dengan kehadiran dari Turtle yang dari awal diamankan oleh Sally Boy. Lagi dan lagi 1000 gold leading. Bukanlah hal yang mustahil untuk early game dari Alter Ego. Iya, karena ada perbedaan juga. Kalau tadi kita berkaca di game yang pertama, contoh Khalid dengan Disa Tornadonya itu nggak perlu berjalan kaki, lu hanya tinggal mengarahkan dari basic damage-nya aja ya Prof ya. Iya. Jadi dengan adanya satu burst fireball pun lu nggak bakal ngaruh-ngaruh banget. Nah, beda Berbeda di banget game nih. kedua, di mana mereka harus berjalan kaki dari tiap damage yang mau dikeluarkan. Ya, apalagi Uranus yang benar-benar harus terpotong regennya ketika nanti Rasi mengamankan Necklace of Durance. Nah, itu dia pertanyaannya. Apakah Ice Queen One dulu atau Necklace of Durance dulu? Aku lebih suka kalau ini akan langsung menuju ke arah Necklace of Durance terlebih dahulu. Tapi untuk Husklaw yang diamankan Nino, 3 menit awal menjadi 3 menit yang begitu manis bagi Iritel. Oke, tapi di depan sana, menit yang manis untuk Iritel dan bahkan di Army to the late game, deal udah dapetin ultimate dari seorang Baloyski. Ini tandanya mereka mau teamfight besar, Profesor KB. Ya. Dan mungkin teamfight besar yang terjadi itu nggak sekarang. Akan ada di 30 detik ke depan. Iya betul sekali, akan ada di beberapa puluh detik ke depan karena mereka harus mempersiapkan seluruh utility di sana. Cuma yang mungkin ada agak sedikit diperhitungkan di sini sosok dari Pai yang tidak memiliki Petrify nantinya. Oke, gak punya Petrify kayaknya gak bakal jadi masalah selama ada Black Dragon Transformation. Tinggal gimana nanti melihat setup dari Geek Farm yang bakal lebih berfokus sama Aboy juga karena Aboy dari tadi gak keluar flicker Pak Pulung. Jadi safe position dari Novaria, yes, tapi untuk skenario teamfight-nya damage-nya belum begitu maksimal. Dan masuk sudah Renner Rapati, tapi ini dia di area turtle-nya. Poking damage dari Aboy memberikan pressure ke arah belakang. Untungnya Astraliko cuma ada satu kaki yang terkena. Tapi dibalik itu semua, pergerakan dari sosok seorang Nail standby on position. Sally Boy dan Michael Boy akan coba diganggu begitu saja. Tapi di depan sana belum ada wall charge terbakar. Retribution from Nail. Sedikit terlambat Sally Boy menggunakan wall charge-nya. Press forward for nothing. Tapi yang terperangkap Sally Boy tidak bisa dilindungi kembali. Mampukah dia bertahan? Satu damage yang diberikan dari sosok Baloyski ternyata membungkam Sally Boy. Di balik itu semua,
Rasi memberikan ruang untuk Udil bisa mundur. Tapi kalau Nail masih mau lebih ke dalam lagi, ini berbahaya. Rasi, spammingnya harus di-respect sama Nail. Lihat, Wah, benar-benar kuat banget ya. Tapi untungnya masih bisa mendapatkan purple buff. Dan Radiant Armor memang secepat mungkin harus diamankan oleh Nile Ranger, Mas. Tapi lihat Pai terperangkap, tidak ada lagi jalan pulang. Tidak ada lagi transform. Wow. Apakah lihat dia diganyang asal-asalan di arah top lane. 4 lawan 1, belum berhenti. Terejam-ejam, tapi lihat tidak berhasil membuat seorang Baleski gagal untuk recall. Luka-luka lagi-lagi memberikan recall-nya di depan sana. Wah, ini sih early gamenya malah tiba-tiba seketika dikembalikan. Gara-gara satu turtle dan bahkan purple buff yang hilang secara instan untuk Sally Boy. Sekarang mau gak mau malah Sally Boy yang harus mengejar ketertinggalan. Dan Nino di bottom lane juga mulai terkena pressure-nya. Wah, itu kalau tadi kena Asa recall, kena Renner Rapati, Nino sih udah buyar ya. Buyar, Oke. Pak. Untung aja tadi dia berhasil jadi atlet lompat tebing. Kenapa lompat tebing? Oh salah ya? Bukan. Ya kebetulan memang dari Heavy Crossbow bisa meloncati tebing-tebing yang ada di Land of dan Papulung. Namun Betul. sedikit berbicara soal Aboy. Aboy dengan positioning yang tidak tersentuh sama sekali Papulung membuat Geek Farm jadi punya damage yang cukup secara permainan front to back. Ini boleh-boleh. Sementara sekarang audience prediction 65% untuk Alter Ego. Tapi 35% untuk kita. Wah, ini kalau kita lihat dari top lane-nya juga. Look, tidak berhenti untuk memberikan pressure dari early game. Dan masih benar-benar dipegang kendalinya. Seolah membuat Luke mengharuskan Alter Ego punya Necklace of the Realms. Oke, dan bahkan di sini membuat Pai harus kembali lagi tim fight dengan Paleski. Tidak ada henti-hentinya. Mencoba one situasi, tapi Nino! Flicker from Kadera! Menumbangkan Nino, ditukar dengan Paleski kah? Kali ini lihat Paleski bahkan harus menggunakan flickernya. Tertabrak dengan adanya sosok hantaman beda tumpul dari seorang Pai. Membuat Paleski terperangkap di depan sana. Tapi Nael kembali menjadi sosok yang paling perkasa dari Geek Farm. Selalu berada di frontliner, tak kenal gentar. Dan bahkan dia sudah membuka terlebih dahulu untuk sosok turtle-nya. Di sini Sally Boy benar-benar mempertaruhkan seluruhnya. Kenapa? Wild Chance Retribution harus dapat. Karena kalau tidak Sally Boy akan bisa dikanyang. Dan Aboy still survive. Para pasukan dari Geek Farm. Akankah dapat terjadi? Dan gagal Sally Boy mempertahankannya. Di depan sana. Nail berhasil men-take over turtle yang sudah dipegang Sally Boy. Iya, Rasi. Refleksnya. Ini Rasi bekerja keras banget Iya. loh, Prof. Luar biasa sekali. RPM tinggi dipermainkan terus-terusan di game ketiga dan sekarang, Jin. Lihat, press-forward-nya gak mengenai siapapun. Nail terperangkap, akankah coba dibakar? Nail kali ini Dash ya? akan di-all-in, akhirnya tumbang. Walaupun begitu, Nail masih sempat untuk mendapatkan orange buff atas Sally Boy dan Miracle Boy. Cak Dera yang melakukan eksekusinya. Dapat, Teng. Ya, Cadera yang mengeksekusinya dengan satu buah Bennett Reach. Dan membuat Sally Boy jadi lebih terkena pressure karena dia akan stack di level yang ke-9 secara item juga untuk saat ini. Bahkan ada perbedaan 400 gold antar tank junglernya. Dan Sally Boy mau tidak mau kali ini harus secepat mungkin membuat Radiant Armor agar tidak terkena poking damage dari Aboy atau bahkan Luke. Tapi lihat, Necklace of Durance sudah dimiliki oleh Rasi. Harusnya sekarang Luke berhati-hati. Walaupun dia udah punya Oracle, tapi ingat, regennya tidak akan 100%. Oke, lihat Aboy lagi memberikan pressure terhadap seorang Udil. Udil kali ini pun mau menggapai ke arah belakang pun susah. Jadi yang kita saksikan adalah cuma satu sosok, yaitu ada Pai. Cuma Pai sekarang adalah orang yang diprioritaskan untuk ke arah Cadera. Kalau dia maksa ke arah Aboy, dia akan keluar banyak sword skill dan belum tentu itu didapatkan. Tapi lihat di sana, damage-nya terlalu sakit. Masih mau lebih. Lagi dan lagi Geek Farm ini memberikan pressure yang tiada hentinya. Itu basic attack dari Renner doang loh tadi. Kalau sampai Renner apatinya yang kena, bos. Dan sekarang Pai-nya mau nggak mau dia harus mengeluarkan my Black God. Dragon Form di mana 17 detik lagi. Itu dia, Pak Lord Pulung. Nongo. Oh my God, itu dia. Wow, kabar yang kurang baik untuk Alter Ego. Kali ini mereka team fight tanpa adanya Black Dragon Transform. Itu yang mungkin udah harus dimanfaatkan oleh para pasukan dari Geek Farm. Tapi dibalik itu semua, para pasukan dari Geek Farm mereka mencoba untuk mempertahankan posisi yang sudah di-owning. Bahkan Nino sekalipun tidak akan mempunyai daya jual untuk bisa memberikan serangan terhadap seorang Luke. Wah, ini parah banget sih. 17 detik sebelum Lord, Black Dragon Transformation keluar. itu- Top lane-nya juga jelek banget buat Alter Ego. Mau nggak mau mereka harus mundur terlebih dahulu, set up ulang dan Cak Dera dengan Wesker powernya dia akan memberikan damage yang lebih burst. Apalagi sekarang dia udah jadi Malefic Roar, permainan front to back bisa saja dijalankan untuk saat ini Pak Pulung. Wah, ini bahaya banget dan bahkan lihat Nile datang ke sana dengan Retribution. Nile datang dengan Retribution yang dia tahu
Udah gak ada retribution. Dapat lagi dong. Nah, karena tadi Nael udah tahu Iya. si Sally Boy retribution gerobak. Nael makanya datang dengan retribution. Itu udah tinggal, ya udah lo poking aja dulu. Aboy kena gue retri. Udah cuma gitu doang. Jadi dia udah tahu gitu. Dan Tapi itu di bawah loh. Kalau bahaya kita lihat dari banget. minimap, ini ada pertempuran yang terjadi. Oh, Tapi sayang Baloyski flickernya Gagal. berhasil mendapatkan buy. Terperangkap dan hilang. Baloyski damage terlalu instan. Mereka harus menghentikan pergerakan Lord di arah top lane tanpa ada survive. Kali ini para pasukan dari Geek Farm mereka bahkan tenggelam masuk ke dalam di arah bottom lane Udil. Apakah Purify Gaming berhasil menyelamatkannya? Untungnya masih ada Purify Gaming. Mau tidak mau, tapi Sally Boy dibalik itu semua. Dia memang imun, tapi poking damage-nya tidak bisa mereka imun. Yap, ini dia. Bayang-bayang tetap berada di peringkat ke-7 dengan match sisa yang sangat-sangat sedikit. Udah mulai nabrakin alter ego lo sekarang. Oke. Ya, bottom lane, Geek Farm kali ini benar-benar memberikan pressure. Bahkan 3 lane mereka dorong, meskipun lane di arah top lane agak sedikit terlambat. Karena para pasukan dari Geek Farm yang kita harus lihat adalah tidak ada turret sama sekali yang didapatkan oleh alter ego. wah ini benar-benar jadi objektif yang nol buat Alter Ego. Geek Farm mempertahankan semua lininya, 3 laningnya menang. Bahkan Aboy sekalipun yang hanya mendapatkan 3 assist. Karena memang dia tertekan dari awal game, dia tidak bisa ditumbangkan secara instan, apalagi secara positioning. Dia di belakang dengan bebas. Pai yang dari tadi meng-engage ke arah Cadera di cover sama Baloyski. Pertandingan yang 1v1 tiba-tiba jadi 2v1 situation, tapi look di arah bottom lane. Sulit untuk ditangkap, apalagi Purify-nya tidak ia gunakan, dia hanya menggunakan concentration. Walaupun di situ Purify digunakan, sekalipun waktunya terlalu banyak, soft skill-nya terlalu banyak. Dan ketika nanti team fight di arah World itu nggak bakal worth it. Sebanding dengan Luke dibandingkan seluruh soft skill yang keluar di saat Lord. Dan Aboy sudah selesai dengan Ice Queen One. Sally Boy, Rasi, dan Udil harus lebih berhati-hati karena slow effect-nya akan sangat mengganggu. Tapi itu dia. Instant combo. From Kadera! Wabba combo combro! Kita lihat Aboy featuring Kadera kali ini bernyanyi di tengah. 2 tembakan yang langsung menghujam jantungku. Membuat para pasukan dari alter ego mereka kehilangan Rasi di tengah sana. Rasi terkapar walaupun tadi udah cosplay jadi turret loh di situ. Iya, itu tembakan LDR yang memang tidak bisa dihindari lagi. Karena mau bagaimanapun, udah ada Astral Recall dan juga ditambah dengan Renner's Apathy yang on point banget. Dibantu juga dengan Astral Echo-nya yang connecting. Jadi, dari segi hitbox-nya, 2 kali lipat Rasi lebih mudah ditargetkan. Wow, Rasi benar-benar memberikan pressure di depan sana, tapi Udil kembali menjadi korban keganasan Geek Farm. Para pasukan dari Geek Farm, mereka coba untuk memberikan sedikit pressure di arah top lane. Pai benar-benar di zoning out. Aboy tidak tersentuh, benar-benar untouchable. Membuat para pasukan dari alter ego bahkan berpikir hampir 2 kali sebelum dia masuk ke dalam Lord. Dan selamat datang Bapak Lord yang terhormat di tangan Geek Fam untuk kedua kalinya. Yap, ini dia 13 menit dan kemungkinan besar akan tetap berada di waktu tadi dari game pertama, game kedua, dan di game ketiga kayaknya akan jauh lebih lama lagi. Iya, kalau kita melihat dari pertandingannya memang lebih ketat juga untuk di game yang ketiga. Karena Alter Ego juga sempat memberikan perlawanan yang setipe dengan permainan early game agresif. Tapi untuk sekarang Geek Farm unggul hampir 10.000 Pak Pulung. 10.000 artinya mereka akan menabrak dari segi turretnya. Ini pasti mereka nggak akan kasih nafas sih para pasukan alter ego. Wah, apalagi udah ada Blade Armor dari Luke-nya juga. Dan pakai bahkan DHS, Demon bro. Hunter Sword. Permainan front to back akan diperlihatkan oleh Cadera. Kemungkinan besar Wind of Nature atau Hasclaw sekalipun. Permainan front to back tidak bisa dihindari. Oke, tapi kita lihat kali ini Lot telah bergerak menuju ke bottom lane. Para pasukan dari alter ego mencoba untuk mempertahankan dengan adanya barir 1 kali 24 jam yang dibuka Sally Boy. Tapi Lot terlalu perkasa. Renner Apathy juga nggak ada siapapun yang kena di depan sana. 1 turret berhasil didapatkan dengan adanya Luke yang masih standby on position. Mencoba untuk melakukan sedikit lintas negara. Para pasukan dari Geek Farm memaksa ke arah mid lane mereka untuk menghempaskan turret dan juga bahkan di arah top lane mereka biarkan begitu saja. Biarkan itu semua terjadi, tapi tiba terjadi di arah mid lane. Watchers dikeluarkan, tapi di belakang sana Geek Farm berhasil ditutup atas Luke-nya. Instant pick off terjadi. Menuju ke arah belakang para pasukan Geek Farm akhirnya mengurungkan niat dan mereka lebih mengendorkan permainan agresivitas mereka yang tandanya mereka sadar alter ego punya power di dalam sana. Yap, Luke udah pasang badan jauh banget sampai ke belakang loh. 1v1 situation tadi dengan Valentina yang digunakan oleh Udil. Tapi ternyata ada satu MOU yang emang pas banget menghancurkan momentum yang di depan.
gak bisa lagi untuk bisa melanjutkan apapun setup yang udah mereka lakukan. Ya ditambah adanya wave minion yang sangat minim. Membuat Geek Farm tidak akan bisa melakukan endgame tanpa adanya minion. Buat sekarang, mau nggak mau Geek Farm harus repositioning. Karena apa? Karena ini dia momentum Alter Ego Esports yang suka banget balikin keadaan. Tapi terdetek oleh Kepegang. Astral Echo. Kepegang kakinya tapi langsung ada cancel game terjadi. Pai langsung berubah menjadi naga. Oh Renarapatinya udah mulai harus di-respect oleh seorang Rasi. Dia nggak boleh muncul sih di map. Dia nggak boleh nunjukin batang hidungnya. Karena dari tadi tembakan benar-benar mengarah ke seorang Rasi. Satu-satunya yang mungkin tidak punya gold. Jalan kaki, instant pick off. Dan dia punya hanya satu escape skill mechanism. Iya, kalah level, beda atribut, damage pasti berganda-ganda nih. Iya. Nikmat banget masuk ya, cuman tadi untung ya. Untung masih bisa selamat Rasi. Apalagi dengan kehadiran dari Demon Hunter Sword yang mengerikan banget untuk permainan front to back dari Geek Farm. 10.000 gold nggak bener-bener berkurang sama sekali loh. Ntar lu, siapa yang dapet tuh? Oh, Retribution, Nile. Nile, oh Nile. Kayaknya bakal ada tarik ulur deh di lore. Karena Geek Farm tanpa adanya Retribution mereka nggak bakal maksain untuk mendapatkan lore-nya. Ada dua opsi. Mereka akan langsung mentargetkan hero-nya. Mau coba untuk tarik ulur atau bahkan mereka memaksa Alter Ego masuk di perangkap Geek Fam dengan cara dia mau team fight di luar base. Nah ini dia. Dia mau team fight di luar base. Mereka tahu Alter Ego kuat tapi ternyata depan sana Sally Boy dan Merkel Boy berhasil dibalik itu semua. Mereka berhasil mendapatkan Nino. Again and again ketika saya fokus menuju ke arah Sally Boy. Ternyata Nino yang terdistraksi kali ini, bahkan Rasi mau nggak harus menggunakan flickernya. Yep, ini dia. Tanpa ada kontes lagi, Papu, dan nikmat banget terselip sendirian di belakang Nino. Masalahnya nggak ada yang bukain map Papulung. Jadi Cadera di tengah-tengah sana bener-bener bebas banget dengan Renders apatinya. Dan bahkan tidak ada yang bukain map buat Alter Ego. Jadi mereka bener-bener berjalan dalam keadaan nggak tahu musuhnya ada di mana. Dan lihat Pai semakin sulit untuk melakukan defense karena memang Lordnya bergerak ke arah mid lane dan Sally Boy juga sudah mulai bonek perlahan-lahan. Tapi mereka tanpa adanya Nino, kali ini Nino baru muncul. Para pasukan dari Geek Farm, mereka mencoba untuk fight. Langsung ada Pai dan ini bencana. Renarapati Pro Canera. Kembali damage diberikan, Pai hilang double kill. Geek Farm benar-benar membuat Alter Ego dipendamkan di dalam dasar klasemen. Lihat mereka recall di depan sana. Mereka mencoba untuk wipe out. Benar-benar gak bisa dipendung. Alter Ego dalam bencana. Semakin terpendam di dalam dasar klasemen. Wow, dan again and again and again. Geek Farm Revamp mendapatkan kemenangan. Coach Erpang Ivek 6 kali win streak semenjak leg yang kedua. Membuat mereka jauh lebih kuat tentunya dengan 7 match kemenangan.